Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk melaksanakan tugas video untuk mereview dan menjelaskan bagaimana cara aplikasi yang telah kami buat dan kami kembangkan itu dipakai. Jadi aplikasi kami ini bernamakan Malaka. Nah, aplikasi ini dapat kita install melalui HP Android dengan link yang telah disediakan sebelumnya. Nah, langsung saja mari kita buka aplikasi ini. Nah, nama aplikasi kami adalah Malaka. Malaka ini singkatan dari Mari Belajar Matematika. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan. Misalnya pada fitur bagian utama ada fitur untuk menonaktifkan suara musik. Misalnya kita tidak ingin memakai musik pada aplikasi ini, kita dapat menekan fitur untuk mematikan suara musik. Nah, kemudian jika kita ingin mengembalikan musik ini, kita dapat menekan kembali tombol musik hidup yang ada di atas pojok kanan atas. Nah, mari kita masuk ke dalam aplikasinya. Untuk melanjut ke slide berikutnya, kita menekan tombol play pada bagian tengah layar. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Ada materi, ada latihan soal, ada kompetensi dasar, dan ada rujukan. Nah, sebelum kita masuk pada aplikasi ini, mari kita melihat ada beberapa orang di dalam pengembangan dan aplikasi ini. Kita dapat melihatnya di bagian rujukan. Nah, di dalam pembuatan aplikasi ini ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam pembuatan aplikasi. Ada dosen pengampu Bapak Hartoto SPD MPD dengan anggota kelompok ada Zulfaika dengan NIM 2204075020050 dan ada Hilyatul Aulia dengan NIM 2204075020052. Jadi untuk kembali ke layar utama, kita memencet bagian rumah, gambar rumah di bagian pojok bawah sebelah kanan. Nah, jadi pada aplikasi ini kita dapat mengetahui apa sih kompetensi dasar yang ingin kita capai di dalam aplikasi ini. Kompetensi dasar dapat dilihat pada bagian kompetensi dasar. Nah, aplikasi ini berfokus pada mata pelajaran matematika dengan mencapai 2 kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar 3.5 yaitu mengidentifikasi prisma, tabung, limas, dan kerucut. Sedangkan pada kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil identifikasi prisma, tabung, limas, dan kerucut. Nah, aplikasi ini kita fokus hanya pada kelas 6 saja. Jadi langsung saja kita kembali ke layar utama dengan memencet tombol gambar rumah di bagian pojok bawah sebelah kanan. Nah, langsung saja mari kita melihat materi-materi apa saja yang disajikan dalam aplikasi ini. Kita dapat memencet pada bagian materi. Nah, sebelumnya kita perlu mengenal dan memahami apa itu bangun ruang dan sifat-sifatnya. Jadi langsung saja kita dapat memencet tanda panah pada bagian bawah sebelah kanan untuk melangkah ke slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa gambar yang disajikan, contoh bangun ruang yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada Rubik, ada akuarium, ada tenda, ada tong sampah, dan gambar-gambar lainnya. Jadi bangun ruang yang ada di sekitar kita itu terdapat banyak sekali contoh bangun ruang. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya dengan memencet panah pada bagian bawah sebelah kanan.
Nah, di sini kita disajikan tentang bagian-bagian yang terdapat pada bangun ruang itu sendiri. Jadi ada titik sudut, ada sisi, dan ada rusuk. Selanjutnya, pada slide berikutnya, ada pengertian bangun ruang. Jadi kita dapat melihat apa sih pengertian bangun ruang itu. Ya, jadi bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki isi atau volume dan memiliki beberapa unsur. Ada 5 unsur utama di dalam bangun ruang ini. Nah, jika kita ingin melihat macam-macam bangun ruang, kita dapat memencet pada bagian atas, yaitu dengan memencet bangun ruang. Nah, di sini terdapat macam-macam bangun ruang. Ada kubus dan ada balok. Nah, jika kita memencet salah satu tulisan ini, kita dapat disajikan pengertian kubus. Nah, di dalam sini ada pengertian kubus dan ada sifat-sifatnya. Jika kita ingin melihat kembali pada slide sebelumnya, kita dapat memencet bagian panah pada bagian bawah sebelah kiri. Dan kita dapat memencet kembali bagian pada balok. Nah, di sini kita juga disajikan tentang gambar balok dan pengertiannya beserta dengan sifat-sifatnya. Kita dapat kembali pada bagian sebelumnya dengan memencet gambar rumah pada bagian pojok atas sebelah kanan. Nah, jika kita ingin melihat lebih detail bangun ruang prisma segitiga dan bangun ruang limas, kita dapat memencet salah satu pada layar. Misalnya kita ingin melihat bangun ruang prisma segitiga, kita dapat memilih opsi yang ada di layar. Nah, di sini ada pengertian bangun ruang prisma segitiga. Kemudian kita ingin melihat lebih detailnya lagi, kita dapat memencet panah pada bagian bawah pojok kanan. Nah, di sini ada 2 macam prisma, ada prisma segi 5 dan ada prisma segitiga. Jika kita ingin melihat keduanya, tapi kita perlu masuk ke dalam salah satunya saja. Misalnya kita mau melihat prisma segi 5. Nah, di sini disajikan ada gambar, dan ada sifat-sifat prisma dari segi 5. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya dengan melihat prisma segitiga itu sendiri. Nah, di sini kita juga disajikan tentang bagaimana gambar pada prisma segitiga dan sifat-sifatnya. Nah, setelah kita mengetahui pada bangun ruang prisma segi 5 dan prisma segitiga, kita akan kembali pada halaman sebelumnya dengan memencet gambar rumah pada bagian atas kanan. Setelah kita melihat bangun ruang prisma segitiga, kemudian kita masuk pada bangun ruang limas. Nah, ini adalah pengertian dari bangun ruang limas, dan kita akan melihat lebih detailnya apa itu bangun ruang limas. Bangun ruang limas itu sendiri terbagi menjadi 2, ada limas segitiga dan ada limas segi 4. Kita masuk pada limas segitiga terlebih dahulu. Nah, di sini kita disajikan gambar pada bangun ruang limas dan beserta sifat-sifatnya. Dan ada juga limas segi 4. Bisa kita lihat di sini ada gambar yang disajikan dan ada sifat-sifat dari limas segi 4. Kemudian bangun ruang yang terakhir ada bangun ruang tabung. Nah, di sini juga kita disajikan tentang gambar bangun ruang tabung dan sifat-sifat dari tabung itu sendiri. Kemudian setelah kita memahami materi yang telah kita baca, kita dapat mengerti sejauh mana kita mengerti tentang materi yang telah kita baca dengan melakukan latihan soal. Nah, latihan soal ini kita dapat akses melalui materi tentang bangun ruang itu sendiri, atau kita dapat kembali ke menu utama dengan memencet gambar rumah pada pojok sebelah kiri. Nah, kita memulainya lagi dengan untuk melanjutkan ke latihan soal, kita dapat mengaksesnya di sini di latihan soal. Nah, di latihan soal ini berguna untuk mengetes sejauh mana pengetahuan yang telah kita dapat dari membaca materi sebelumnya yang telah disajikan. Nah, di latihan soal ini kita disajikan 10 jumlah soal yang ingin kita jawab. Misalnya kita mendapatkan jawaban yang benar, maka kita akan mendapatkan 10 skor per soal. Dan jika kita memilih jawaban yang salah, maka skor yang kita peroleh tidak bertambah. Kita memulainya dengan menekan tombol play pada bagian tengah layar. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu bangun ruang yang terdiri dari 6
6 bidang sisi yang berbentuk persegi dan jaring-jaringnya berupa 6 persegi. Bangun ruang apakah itu? Di sini saya akan menjawabnya dengan jawaban yang benar, yaitu A. Nah, jika kita memilih jawaban yang benar, maka terdapat tanda checklist berwarna hijau. Dan begitupun sebaliknya, jika kita memilih jawaban yang salah, maka tanda yang keluar akan berwarna merah dan berbentuk silang. Untuk melangkah ke soal selanjutnya, yaitu menekan tombol panah. Nah, untuk bagian akhir akan muncul skor yang kita peroleh dari jumlah soal yang kita jawab. Misalnya kita menjawab 6 soal dengan jawaban yang benar, maka kita akan mendapatkan nilai 60 karena satu soal itu mendapatkan 10 skor jawaban dengan angka yang benar. Kemudian jika kita memilih jawaban yang salah, maka skor yang diperoleh akan tetap sama. Untuk kembali ke layar sebelumnya, yaitu dengan memencet tombol gambar rumah pada pojok sebelah kiri atas. Nah, di dalam aplikasi Malaka ini sangat berguna untuk mengetahui apa itu bangun ruang, contoh bangun ruang yang ada di kehidupan kita sehari-hari, dan ada latihan soal untuk mengetes sejauh mana pengetahuan kita tentang materi yang telah kita baca. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat kelemahan dan kelebihan dari aplikasi itu sendiri. Jadi, jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan sampai sini dari hasil review dan cara penggunaan aplikasi yang telah kami buat dan kami kembangkan dengan aplikasi Malaka. Mari belajar matematika dengan topik pembelajaran yaitu tentang bangun ruang. Cukup sekian dari video kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.